Betul Mira. Jadi kita juga harus tahu standar kinerja. Misalnya kita bikin target waktu, biaya, dan kualitas yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada standar, kita malah nggak tahu apa yang harus dicapai kan? Ya, betul banget. Nah, setelah kita tahu standar kinerja, kita harus ukur kinerja secara periodik. Misalnya, kita lihat seberapa banyak barang yang diproduksi, seperti biaya yang dikeluarkan, dan apakah kualitasnya oke. Jangan sampai nggak terkontrol. Tapi kan pasti ada penyimpangannya ya, misalnya produksi lebih lambat dari jadwal atau biaya lebih tinggi. Terus gimana Arif? Ayo teman-teman, ikut bersama, goyang nasi padang, buat hidup lebih ceria. Makan enak sambil bergoyang, hidup terasa ringan, hati pun senang. Goyang nasi padang, enak biar suasana. Makin hidup, goyang nasi padang, enak makan bareng, senang terus. Nasi padang enak di lidah, Sambal merahnya pedas semangat. Goyang sambil makan seru banget. Bersama teman semua jadi lebih hidup. Goyang nasi padang enak biasanya makin hidup. Goyang nasi padang enak makan bareng. Senang-senang terus. Nasi padang sama nasi bikin ketagihan gak pernah cukup. Goyang terus jangan berhenti. Makan enak sambil bergoyang, semua ikut goyang nasi padang. Enak lihat suasana makin hidup. Goyang nasi padang, enak makan bareng, senang-senang terus. Betul banget Rina, kalau ada penyimpangan kita harus menganalisis penyimpangannya. Misalnya, kenapa biaya jadi lebih tinggi? Apakah ada masalah dalam proses produksi atau ada pemborosan sumber daya? Setelah itu, baru kita ambil tindakan korektif untuk memperbaiki keadaan. Yang penting tuh kita nggak boleh berhenti. Setelah perbaikan harus ada pemantauan berkelanjutan. Jadi kita terus menerus evaluasi, pastikan kinerja terus meningkat. Nggak kelihatan tau. Sayang, sayang aku sayang kowe, saben dina atiku mukaku kowe kabeh. Rasa iki mukaku kowe nangi, iki aku janji bakal setia. Aku percaya tresna iki arah bakal untuk sampai beku. Aku mikir kowe nanti kapan wae aku bakal tetap ana. Sayang sayang aku sayang kowe, sayang sayang aku sayang kowe, nanti salawe aku bakal tresna. Sayang sayang aku sayang kowe, kabeh rasa iki kanggo kowe, kabeh langkahku aku jalani kanggo kowe. Kita bareng ngadepin kabeh tantangan, ora bakal ana. Cinta iki tetap awet nganti pungkasa. Ku percaya tresna iki ora bakal untung. Jadi pengendalian itu kayak ngecek hubungan ya. Kalau ada masalah harus cari solusi dan terus pantau biar nggak ada masalah baru. Betul banget Joko. Nah, buat pengendalian yang lebih efektif, kita bisa pakai beberapa alat dan teknik kayak sistem informasi manajemen produksi atau MES buat ngelihat data secara real time, atau pakai balance score atau BSC buat mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Misalnya juga bisa pakai just in time JIT untuk mengendalikan persediaan jadi bahan baku selalu tersedia tepat waktu tanpa menumpuk banyak stok di gudang.
Saatnya kita nikmati, hidup ini asik. Jangan ragu, semua ikut goyang langkah kaki. Tangan jari ikut bergerak, goyang dua jari kita makin seru. Goyang kiri, goyang kanan, langkah cepat hati pun senang. Jangan lupa dua jari di udara, ayo terus jangan berhenti. Goyang dua jari, mari kita goyang biar semua ikut. Jangan ketinggalan, goyang dua jari. Mari kita goyang. Seru-seruan, semua bareng di tengah keramaian. Kita jadi pusat perhatian, goyang asik semua pada ikut gerakan. Kita hidupkan suasana, tak ada yang ketinggalan. Dengan dua jari kita semua yang goyang kiri, goyang kanan, langkah cepat hati pun senang. Jangan lupa dua jari di udara, ayo terus jangan berhenti. Goyang dua jari. Wah, ternyata pengendalian operasi itu penting banget ya. Semua harus efisien, mulai dari standar kinerja sampai tindakan korektif. Iya guys, kalau pengendalian operasi kita berjalan baik, semua sumber daya bisa digunakan secara maksimal dan biaya bisa tetap terkendali. Jadi perusahaan bisa tetap bersaing dan pelanggan pun puas. Di sini, oh rasanya ketika kamu pergi tanpa kata, hati ini hancur, tapi aku tetap tegar. Walau semua terasa berat, aku terus berjalan. Kamu bilang janji, tapi malah pergi. Sakitnya tuh di sini, rasanya perih. Tapi aku tetap harus bangkit, terus maju karena aku tahu aku bisa tanpa kamu. Rasanya tuh di sini. Oh rasanya saat kamu pergi tinggalkan luka, rasanya tuh di sini. Oh rasanya, tapi aku akan tetap kuat meski terluka. Kenangan kita tinggal di sini. Semuanya kita lalui, jadi kenangan pahit. Tapi aku berjanji untuk terus berjalan. Walau tanpa kamu, aku tetap bisa bahagia. Kamu bilang janji, tapi malah pergi. Sakitnya tuh di sini, rasanya perih. Tapi aku tetap harus bangkit terus maju, karena aku tahu aku bisa tanpa kamu. Rasanya tuh di sini, oh rasanya
Saat kamu pergi, tinggalkan luka. Rasanya tuh di sini, oh rasanya. Tapi aku akan tetap kuat meski terluka. Aku akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Walau hati ini hancur, aku tetap berjuang. Kamu bukan segalanya, aku masih punya mimpi. Jadi sakitnya ini akan aku gali sendiri. Rasanya tuh di sini, oh rasanya. Saat kamu pergi, tinggalkan luka. Rasanya tuh di sini, oh rasanya ya. Tapi aku akan tetap kuat meski terluka. Hahaha, Arif, kita udah paham banget nih pengendalian operasi itu penting banget buat menjaga perusahaan tetap di jalur yang benar. Ya, kalau pengendalian operasi dijalankan dengan baik, kita bisa menghindari masalah besar dan produk kita tetap berkualitas, biaya terkendali, dan pastinya pelanggan puas. Oke guys, kita selesai diskusinya. Jangan lupa pengendalian operasi itu kunci sukses perusahaan. Ayo kita semua jadi manajer produksi yang hebat. Yes, semangat, pasti bisa. Oke guys, setelah kita bahas pengendalian operasi, sekarang kita ke penjadwalan operasi. Penjadwalan itu penting banget karena kita harus atur waktu dan urutan aktivitas yang diperlukan buat menyelesaikan produksi. Kalau penjadwalan nggak tepat, ya bisa-bisa produksi kita kacau dan pelanggan juga nggak puas. Wah, jadi penjadwalan itu kayak ngatur waktu kuliah kita ya, biar nggak ada yang kelewat. Yang dangdut kita bersenang-senang, semua bergerak dan selalu Bang Toyib datang di suasana. Goyang terus semua ikut seru, goyang dangdut Bang Toyib. Ayo semua ikut goyang, jangan ragu. Bang Toyib kita party sampai pagi nanti. Gerakan tangan, kaki ikutan goyang. Irama dangdut bikin semua senang. Bang Toyib hadis semua jadi panas. Ayo ikut goyang, jangan ada yang diam. Goyang dangdut Bang Toyib. Ayo semua ikut goyang, jangan ragu. Goyang dangdut Bang Toyib. Kita party sampai pagi nanti. Goyang kiri, goyang kanan, semua ikut gerakan jangan berhenti. Bang Toyib bawa semangat, hidupkan malam ayo semua. Goyang dangdut Bang Toyib, ayo semua ikut goyang, jangan ragu. Goyang dangdut Bang Toyib, kita party sampai pagi nanti. Goyang dangdut Bang Toyib, ayo terus jangan berhenti goyang terus. Betul banget Dina. Jadi penjadwalan operasi ini intinya kita harus tentuin urutan pekerjaan, alokasi mesin, tenaga kerja, dan bahan baku dengan cara yang efisien. Jadi kita nggak buang-buang waktu atau tenaga. Kalau ngomongin penjadwalan, itu kayak bikin jadwal kuliah deh. Kita atur semua kegiatan dari pagi sampai malam, supaya nggak ada yang tertunda. Misalnya hari Senin kita buat bahan baku, hari Selasa kita rakit, hari Rabu packing, dan seterusnya. Betul Budi, ada beberapa penjadwalan guys. Kalau misalnya kita kerja dengan pesanan, kita harus sesuaikan produksi dengan permintaan pelanggan. Ini lebih cocok buat industri yang punya produk custom atau berbasis pesanan kayak pabrik furnitur. Jadi kayak kalau kita dapat tugas kuliah harus disesuaikan dengan deadline masing-masing. Keren juga ya sistem pesanan ini. Iya Joko. Nah, kalau penjadwalan berdasarkan proses, kita fokus ke produk yang diproduksi secara massal dan berulang. Misalnya di industri makanan atau tekstil, penjadwalan ini lebih mengutamakan efisiensi karena proses produksinya rutin.
Berarti kalau produk kita memang sifatnya massal seperti makanan atau pakaian, kita nggak perlu repot ngatur satu-satu pesanan ya, tinggal diatur sesuai urutan dan kapasitas produksi. Betul Rina, ada juga penjadwalan berbasis proyek. Ini cocok buat proyek besar yang melibatkan banyak tahap dan tim, misalnya proyek konstruksi atau pengembangan software. Setiap tahap atau tugas disusun dengan urutan yang harus dipenuhi agar proyek selesai tepat waktu. Jadi penjadwalan proyek itu kayak kita lagi nyusun timeline buat acara besar. Semua tahap perlu disusun dengan rapi supaya nggak ada yang terlambat. Betul banget. Nah, kita juga punya penjadwalan berbasis tugas. Di sini tugas-tugas yang harus dikerjakan disusun dalam waktu tertentu. Jadi kayak kita ngerjain tugas kuliah, ada waktu tertentu yang udah diatur. Kita juga punya penjadwalan berbasis tugas-tugas yang harus dikerjain, diatur dengan rapi kayak tugas kuliah. Semua udah jelas di waktu yang udah ditentukan. Kita harus mulai setiap tugas, punya waktunya harus dipatuhi agar semua selesai tepat waktu. Kita atur biar gak kelewatan jadwal yang jelas, biar hidup lebih terarah. Penjadwalan berbasis tugas biar semua teratur di sini. Tugas harus diselesaikan tepat waktu, jangan takut. Kita bisa atur semua pasti lancar, tugas selesai, hidup terarah, gak ada lagi tugas yang terlupakan. Karena kita sudah punya waktu yang tepat, di sini kita buat rencana biar tugas selesai, gak ada yang tertunda. Setiap tugas punya waktunya, harus dipatuhi agar semua selesai tepat waktu. Kita atur biar gak terlewatkan jadwal yang jelas, biar hidup lebih terarah. Penjadwalan berbasis tugas biar semua teratur di sini. Tugas harus diselesaikan tepat waktu. Jangan takut, kita bisa atur semua pasti lancar. Tugas selesai, hidup terasa. Jadi kita harus pilih penjadwalan yang tepat sesuai jenis produksi atau proyeknya. Kalau produk custom, pakai penjadwalan berdasarkan pesanan. Kalau massal, pakai penjadwalan berdasarkan proses. Dan kalau proyek besar, pakai penjadwalan berbasis proyek. Selain itu, kita juga bisa pakai alat bantu penjadwalan. Misalnya, pakai Kanban card buat lihat waktu dan urutan setiap aktivitas.
Jadi kita bisa lihat kalau ada yang tertunda, kita bisa segera ambil langkah korektif. Goyang dua jari, ikut semua ayo. Langkah kaki tangan ikut bergerak-gerak cepat. Jangan ada yang ketinggalan, bareng-bareng kita bikin seru. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Gerakan tubuh ikut irama. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Biar semuanya senang, jangan ragu, semangatnya tinggi. Kita terus bergerak, musiknya asik. Ayo kita goyang, jangan malu, kita bebas bersenang. Goyang dua jari, seru banget. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Gerakan tubuh ikuti irama. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Biar semua senang, jangan ragu. Ayo teman-teman kita goyang bareng. Goyang terus, jangan berhenti. Dengan dua jari, dunia terasa ceria. Semangatnya bikin kita lupa masalah. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Gerakan tubuh ikuti irama. Goyang dua jari, ayo kita goyang. Biar semua senang, jangan ragu. Kayaknya dekat itu tahu goyangannya kapan supaya kita bisa keep track. Kalau nggak ada keep track, bisa aja kita nggak tahu kapan goyangnya keluar kan. Selain Gantt chart, kita juga punya critical path method (CPM) buat nyari jalur kritis dalam penjadwalan. Dengan CPM kita bisa tahu tugas mana yang gak boleh terlambat biar proyek atau produksi gak molor. Jadi CPM itu penting banget kalau ada yang terlambat di jalur kritis. Semua proyek atau produksi bisa terganggu. Harus tahu jalur yang paling penting. Ini jadi guys, penjadwalan ini vital banget dengan Gantt chart CPM dan Just in Time JIT. Kita bisa memastikan operasi berjalan efisien. Semua harus teratur tepat waktu dan sesuai kapasitas. Sama kayak hidup kita ya, kalau semuanya terjadwal dengan baik, pasti hasilnya optimal. Penjadwalan itu penting banget buat menghindari pemborosan kayak waktu, bahan baku, dan tenaga kerja. Semua harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Betul, penjadwalan operasi yang baik itu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Jadi kita siap-siap jadi manajer operasi yang top ya. Yes, semangat, pasti bisa. Kak Adi, kami sudah mengerjakan tugas TTS drama luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Pak Adi, kami sudah berusaha mengerjakan drama UTS dengan penuh semangat. Setiap adegan penuh cerita. Harapan kami semoga dapat nilai terbaik. Drama ini bukan drama biasa.
kami berikan yang terbaik. Perlu kerja keras, Pak Adi tontonlah video kami dan berikan nilai yang terbaik untuk kami. Pak Adi, kami sudah mengerjakan drama UTS, drama yang luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Pak Adi, tontonlah video kami ini dan berikanlah nilai, semoga kami dapat reward. Ini bukan drama dengan penuh rasa, harapan kami bisa bikin Pak Adi bangga. Setiap adegan kami jalani dengan hari ini, semoga hasilnya sesuai harapan kami. Drama ini bukan drama biasa, kami berikan yang terbaik. Perlu kerja keras, Pak Adi tontonlah video kami dan berikan nilai terbaik untuk kami. Pak Adi, kami sudah mengerjakan drama UTS, drama yang luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Pak Adi, tontonlah video kami ini dan berikanlah nilai, semoga kami dapat reward. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, semoga apa yang kami lakukan memberikan hasil terbaik. Pak Adi, tolong lihat usaha kami, semoga kami dapat reward yang pas. Pak Adi, kami sudah mengerjakan drama UTS, drama yang luar biasa. Semoga dapat nilai terbaik. Pak Adi, tontonlah video kami ini dan berikan nilai, semoga kami dapat reward. Pak Adi, terima kasih atas perhatianmu. Semoga kami dapat nilai terbaik dan reward.